didukung oleh Merdeka! Masih semangat dong ya HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kita masih terus berjuang. Kalau kemerdekaan sudah 76 tahun yang lalu, sekarang kita sebenarnya masih ikut berjuang juga. Berjuang supaya bebas dari COVID-19. Karena PR-nya masih banyak. Jadi yuk kita berjuang bersama-sama untuk bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Seperti seorang kakek di Makassar, Sulawesi Selatan yang harus mengayuh sepeda sejauh 15 km untuk bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Gitu dong. Jangan mau kalah sama orang tua. Naik sepeda 15 km coba untuk mendapatkan vaksin. Anak-anak muda juga tadi di Jogja berjuang untuk memerdekakan diri dari COVID-19 dengan mengantri untuk mendapatkan vaksin. Jadi jangan termakan hoax ya, karena itu tidak selaras lah dengan apa yang sudah kita dapat di bangku sekolah. Karena sekarang kan hoax tidak menyasar mereka yang tidak mengenyam bangku sekolah saja, tetapi juga yang S1, S2, S3 ada loh yang termakan hoax. Saya coba ingin mengingat-ingat lagi, sebenarnya apa saja sih hoax yang melanda kita semua selama pandemi COVID-19? Sudah ada papan ini, cek fakta, hoax atau fakta. Yang pertama, ingat dong ya, ada magnet katanya di dalam vaksin COVID-19. Benarkah demikian? Ternyata itu adalah hoax. Jelas karena sudah dibantah, tidak mungkin ada zat yang mengandung magnet di dalam vaksin COVID-19. Karena unsur protein, air yang tidak mungkin berinteraksi dengan magnet. Jadi hoax jelas. Kemudian ada lagi. Vaksin COVID-19 kabarnya mengandung microchip. Dan ini juga sudah dibantah secara ilmiah karena microchip yang terkecil yang menggunakan radiofrekuensi itu juga lebih besar ternyata dari ukuran jarum suntik vaksin COVID-19. Jadi jelas hoax lagi. Ada lagi misalnya vaksin COVID-19 bisa memperbesar kemaluan. Aneh-aneh aja ya. Kalau ini seharusnya mungkin malah justru banyak orang yang datang untuk vaksin, tapi ternyata juga tidak karena semakin khawatir. Dan ini juga sudah bisa dibuktikan ini hoax karena memperbesar kelamin itu hanya bisa dilakukan lewat teknik operasi, tidak bisa lewat obat-obatan atau vaksin. Kalau saya sebenarnya sedih ya melihat anak bangsa yang masih termakan hoax, yang artinya seperti tidak menghargai perjuangan kita bersama untuk terbebas dari COVID-19. Apalagi bagi mereka yang berjuang dari laboratorium, meneliti perkembangan vaksin hingga jadi. Bahkan ada anak bangsa Indonesia yang berkiprah dari luar negeri, dari Oxford University di Inggris sana, yang sukses berhasil membuat vaksin AstraZeneca. Ada Karina Jo yang akan berbincang dengan saya dari Inggris langsung. Hai Mbak Karina, apa kabar? Halo Pak, saya baik. Sorry ganggu-ganggu ya pagi-pagi ini di Inggris. Masih di rumah atau udah di kantor? Saya sudah di kantor Pak. Udah di kantor, produktif sekali. Beda ya kalau misalnya kita di Indonesia masih pusing nih diributin dengan hoax. Jadi masyarakat masih banyak yang belum mau divaksin. Sebagai seorang peneliti bahkan terlibat dalam produksi vaksin AstraZeneca, apa tanggapan dari Mbak Karina soal hoax ini? Dan tanggapannya dengan hoax yang beredar, karena itu tujuan saya untuk ngomong di media, untuk meluruskan hoax. Ya. Jadi saya menghimbau masyarakat untuk mencari sumber informasi yang benar. Kalau termakan hoax ini jadinya rugi sendiri. Nah, itu dia. Nah, kalau boleh tahu Mbak Karina, boleh nggak sih diceritain brief aja, singkat aja. Isi vaksin itu apa sih? Benar nggak mengandung magnet? Benar nggak bisa masuk microchip ke dalam jarum suntik terus kemudian ke tubuh yang disuntik? Oh, itu tidak benar ya. Saya untuk vaksin AstraZeneca kan saya yang bertanggung jawab untuk membuat proses produksi. Jadi saya tahu proses produksinya dari awal sampai akhir.
Jadi kalau itu vaksinnya isinya ya adenovirus dan buffer, udah itu saja. Pada magnetnya atau microchip ya masih tidak akan disetujui dari Badan Kesehatan karena itu bukan komponen vaksin. Tetapi bagaimana cara mengedukasi yang pas, terutama untuk warga Indonesia, Mbak Karina? Karena kalau di Inggris dari pemerintah kita tahu di sana sangat aktif sekali, di provide semua information FAQ begitu biasanya lengkap ya di website pemerintahan ya atau lembaga-lembaga terkait. Kalau di kita di Indonesia mungkin ada, tetapi masyarakatnya malas untuk mengakses informasi itu. Bagaimana caranya menurut Anda? Di Inggris selain ada informasi dari media, kita juga menginformasikan lewat tenaga kesehatan itu sendiri. Jadi setiap warga punya dokter masing-masing lah, punya dokter yang bertanggung jawab untuk mereka. Jadi setiap mereka mau divaksin atau apa, mereka harus konsultasi ke dokter. Mbak Karina, saya mau tanya dong progres perbandingan vaksinasi di Inggris. Kalau di Indonesia kan kita masih jauh nih sepertinya dari herd immunity. Hanya saja paling hanya Jakarta yang dosis satunya sudah melebihi 70% gitu ya. Tetapi the rest masih rendah sekali, nasional juga masih rendah sekali. Di Inggris seperti apa? Di Inggris waktu sebelum restriksinya diangkat kita sudah sudah lebih dari 70%. Sekarang 80% warga Inggris sudah divaksinasi 2 kali. Dan itu terbukti kasusnya juga bisa menurun. Dan yang saya dengar adalah tingkat keterisian di rumah sakit itu juga kecil ya sekarang ya, rendah ya? Ya, benar. Oke. Ini dia yang luar biasa. Kita sedang merayakan HUT RI yang ke-76, kemudian anak-anak bangsa juga yang bisa berkiprah di luar negeri sebagai peneliti dan juga ikut terlibat dalam produksi vaksin AstraZeneca. Mbak Karina, apa message terakhir yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia yang masih belum mau divaksin? Ya, saya menghimbau lah kalau masyarakat bisa pandai-pandai sendiri untuk mencari sumber informasi yang benar supaya tidak termakanlah oleh hoax. Karena itu untuk kepentingan diri sendiri juga. Baik, terima kasih Mbak Karini Jo. Good luck, sukses terus di Oxford untuk karya-karya selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung di 15 Minutes. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Saat ini, vaksinasi diyakini menjadi solusi terbaik dan efektif mengatasi pandemi COVID-19. Namun, ternyata di lapangan masih banyak masyarakat yang enggan disuntik vaksin karena berbagai alasan. Salah satunya termakan hoax. Bagi Anda yang masih ragu, sekali lagi saya katakan vaksin tidak berbahaya. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman untuk digunakan. Nah, vaksin inilah yang membentuk kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Begini cara kerjanya di dalam tubuh. Ketika vaksin disuntikan, ini adalah tahap pengenalan. Saat itu tubuh mendeteksinya sebagai ancaman infeksi. Namun kemudian secara alami, tubuh akan membentuk antibodi khusus untuk melawan. Dari proses tadi, tubuh akan mengingat apa yang harus diwaspadai, sehingga saat virus COVID-19 yang sebenarnya menyerang, tubuh dengan sigap dapat menyerang balik. Didukung oleh dengan kita ikut divaksin, selain kita membentuk kekebalan komunitas, kita juga bisa mengurangi angka kematian. Rata-rata angka kematian kita di Indonesia itu masih lebih tinggi dari standar WHO atau rata-rata dunia. Di 2,2%, kita 2,8%. Nah, bagaimana kemudian progres program vaksinasi nasional di Indonesia? Saya ingin tanyakan kepada juru bicara vaksin COVID-19, vaksinasi COVID-19 pemerintah dari Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore, Dr. Nadia, apa kabar? Baik, terima kasih Mas Wahyu. Dok,
Yang saya ingin tanyakan adalah kita angka fatality rate-nya masih di atas dunia 2,2%, rata-rata dunia kita di 2,7-2,8%. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa karena vaksin yang belum merata, Dok? Baru sebagian kecil ya masyarakat yang sudah memiliki vaksinasi sampai dengan 2 dosis. Nah, kita juga tahu bahwa di Agustus ini kan kita akan menerima satu lagi jenis vaksin tambahan yaitu Pfizer, dan di bulan September itu kita akan juga kembali ada tambahan jenis vaksin dengan merek Novavax. Jadi memang dengan adanya pentahapan ya pengiriman vaksin dari produsen vaksin di luar negeri, tentunya kita juga memberikan vaksinasi ini distribusinya ke daerah-daerah secara bertahap. Presiden sendiri menargetkan 2 juta dosis vaksin dalam satu hari untuk di bulan Agustus dan September. Tapi faktanya kalau saya lihat ini masih sekitar hampir 1 juta. Apa kendalanya, Dok? Iya, jadi di akhir Juni itu kita sempat mencapai dosis vaksinasi 1,3 juta. Tapi kemudian di Juli kita tahu penularan yang cukup tinggi karena adanya varian Delta. Dalam waktu singkat banyak sekali orang yang tertular ya. Bahkan kemudian fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah hampir mencapai batas ambang kapasitasnya dalam memberikan pelayanan. Nah, tentunya hal-hal tersebut menyebabkan fokus kita di Juli yang rencananya adalah mencapai 1 juta dosis penyuntikan per hari, dan nanti secara bertahap akan kita tingkatkan sesuai dengan target di bulan Agustus ini adalah 2 juta. Itu tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana karena kita prioritasnya adalah penanganan laju penularan yang cukup tinggi kemarin, bagaimana bisa menurunkan ya. Harapan kita di minggu-minggu keempat ya kita sudah bisa menyentuh angka 2 juta ya. Oke. Dok, kita berbicara lagi soal hoax nih, Dok. Tadi saya sudah menyampaikan di awal program, masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang termakan hoax, kemudian tidak mau divaksin. Sebenarnya sudah sejauh mana pemerintah Indonesia mengcounter hal itu? Tentunya banyak upaya yang kita lakukan untuk melawan hoax ini ya. Dan melawan hoax ini saya pikir bukan hanya pemerintah saja ya. Kalau pemerintah kita tahu lah ya, kita punya situs-situs yang memang bisa dijadikan rujukan seperti situs KPCPEN, kita punya Hoaxbuster ya, khusus untuk namanya pembasmi hoax nih Mas Wahyu. Kemudian Kominfo sendiri setiap hari mengidentifikasi dan melabel berita-berita yang dikategorikan sebagai hoax maupun berita-berita yang sifatnya misinformasi atau disinformasi. Terakhir mungkin saya ingin minta Dokter Nadia untuk lagi-lagi mengajak masyarakat yang masih belum mau divaksin. Silakan, Dok. Pada saat ini bulan Agustus, tepatnya 17 Agustus 2021, kita masih berjuang melawan virus COVID-19. Untuk itu kita harus mengangkat senjata kita untuk kita bisa memenangkan peperangan ini. Dan salah satu senjata yang bisa kita perjuangkan adalah dengan segera divaksinasi. Baik, terima kasih Dr. Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung bersama kami di 50 Minutes. Kita adalah bangsa pejuang yang tak pernah lelah untuk terus berjuang dan berikhtiar. Dan di saat ini, vaksinasi adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk bisa memerdekakan negeri ini dari pandemi. Yo, 15-minute rap. No RMC, Kiki Kids. Let's go. Mari kita vaksin agar merdeka dari COVID-19. Jangan bebal dibilangin, biar kita kebal dari COVID-19. Yo, ayo semua kita vaksin agar mengurangi penularan dari COVID-19. Imun kuat juga fisik yang menguat. Sebagai rakyat kita ciptakan negeri yang sehat. Ciptakan herd immunity. Yang sudah vaksin tetap ikuti prokes jadi. Jangan takut, jangan termakan dari hoax ya. Mari bersatu lawan COVID-19. Mari kita vaksin agar merdeka dari COVID-19. Jangan bebal dibilangin, biar kita kebal dari COVID-19. Mari kita vaksin. Mari kita vaksin. Ayo kita vaksin. Ayo kita vaksin. Mari kita vaksin agar merdeka
Metro TV.